Ingin thariqah itu ingin berjalan. Ingin thariqah ini bersebar. Ingin thariqah itu, mari. Banyak yang memegang, tapi yang benar. Ya, makin kurang juga makin susah. Kebanyakan takut imitasi. Lu kan repot. Ya, contoh. Banyak terjadi. Ya. Pada masa-masa lalu. Tidak bisa membedakan. Apakah dia sebagai penerus. Apakah cuma sebagai badal. Di dalam bisa membeat. Ini harus jelas. Karena banyak. Kadang-kadang seorang guru itu tidak pernah membahas ini. Muridnya tidak ngerti. Ya, yang penting diizini. Kamu beat sana, kamu beat sana. Tapi sebetulnya itu mungkin gurunya niat. Saya sudah sepuh. Saya sudah ulur, sudah tua. Saya lagi repot. Ada yang lebih penting. Tolong kamu beati dulu sana. Tapi itu termasuk muridnya gurunya. Bukan muridnya badal. Bukan. Tapi banyak orang merasa. Bila sudah diizini membeat. Dia sebagai guru thariqah. Tolong duduk di depan saya. Saya ingin ngajak ngomong. Ya. Saya ngomong begini itu apa? Karena sangat menghargai. Menyayangi. Thariqah ini jangan sampai kabur. Ya, dan jangan sampai kembali pada masa lalu. Bagaimana thariqah, bagaimana tasawuf. Ya, macam-macam suara-suara itu. Ya, terus siapa sekarang yang berani ngomong tentang thariqah? Apalagi untuk bisa menemukan baina syariah, wat thariqah, wal haqiqah, wal ma'rifah. Ayo, tidak semudah omongan itu. Ya. Saya berdoa. Dan ini yang menjadi cita-cita harapan saya. Dan kesedihan saya. Dan penderitaan saya. Apa? Kalau saya dipanggil oleh Allah. Saya ingin jelas. Sebelum dipanggil ada yang meneruskan. Dari siapapun. Dengan seizin Allah. Dengan persetujuan para guru-guru. Ini saya tidak ngomong. Saya kadang-kadang. Bagaimana kita menghadap kepada Ghaus. Kepada Wali Akhtab. Pada saat bulan ini, tanggal ini. Di mana beliau? Beliau nggak tentu tempatnya. Tapi kita dididik oleh guru-guru dengan cara khusus. Bersalam kepada beliau. Tapi dalam urusan apa? Yang saya pikirkan. Siapa yang meneruskan? Saya yakin ada. Cuman siapa? Karena saya sampai sempat menodong. Kepada orang tua saya sendiri. Hadratus Syekh. Dan juga kepada guru-guru. Apa yang saya todongkan? Saya duduk seperti ini. Saya berhadapan seperti ini. Bukan kehendak saya. Bukan kemauan saya. Wahai para guru. Semua ini karena dipaksa dan ditodong saya. Sekarang juga andai kata engkau semua mengizinkan saya melepaskannya, ada yang menggantinya, betapa bahagianya saya. Menodong saya. Apa kemauanmu? Saya jawab. Tolong. Atasi semua ini, bereskan. Siapa yang akan meneruskan kelak pada saat saya mau meninggal menghadap kepada Allah? Saya orang bodoh. Saya orang lemah.
Saya orang hina, wahai guru. Tolong, tunjuk. Saya tidak akan mau memilihnya. Berat, buat saya itu berat. Jangan hal yang sepele-sepele yang harus dilaporkan ke saya. Sampai sekarang pun saya tidak ada jawaban. Pada saat parah-parahnya saya sakit. Saya sakit. Dikatakan bahagia. Saya bahagia. Saya susah. Juga susah. Allah. Saya susah dengan saya sakit. Saya menangis. Tapi bukan karena sakit saya. Sakit saya sebagai manusiawi, saya merasakannya. Tapi saya yang terasa adalah bagaimana anak-anak murid, bagaimana selanjutnya. Ya Allah, para guru hanya sampai kepada saya saja. Begitu saya engkau ambil selesai. Tidak. Ini yang saya tangis itu ini. Kalian semua, para murid, para ikhwan, masih tergantung sama saya. Jangan ngambil contoh berat-berat pada majelis zikir, majelis maulid, majelis hal akbar. Begitu tenang, begitu hudur, begitu khusyuk Anda. Saya ngomong ini tidak, saya tidak sombong, tidak takabur, tidak. Itu sudah lewat bagi saya. Yang ada hanya rasa takut di hati saya. Takut tidak husnul khotimah. Ini cuma suatu hal yang perlu saya sampaikan. Di majelis-majelis begitu tenang, hadir, khusyuk. Tapi begitu saya pulang, memberi kesempatan untuk saya lihat dari jauh semampu-mampu saya. Saya suruh ngomong, saya suruh memberi ini, memberi itu agar ada keberanian di belakang saya melihat. Tapi subhanallah, Anda sudah berubah. Pikiran dan hati Anda sudah gelisah. Seakan-akan Anda sudah nggak tahan, nggak betah, ingin pulang. Coba. Apa saya nggak menangis? Saya menangis, di belakang menangis. Saya itu lagi melihat kepada anak-anak saya yang memberi mau'izah hasanah. Dilihat. Tapi begitu Anda gelisah, saya menangis. Itu yang saya tangisi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya masih ada, ya Allah. Kenapa mereka gelisah? Jangan mereka kau tergantungkan kepada saya, ya Allah. Cepat, ya Allah. Wahai guru tolong, siapa penerus saya? Kita. Itu yang saya menangis setiap saat. Doakan saya sehat walafiat. Doakan saya kuat. Saya panjang umur. Saya bisa berkhidmat kepada kalian semua. Benar. Yang membuat hati saya susah. Saya bertahadduts bin ni'mah allazi an'ama Allah 'alaihi. Kama kan kubbarul awliya wal ulama yatahaddatsuna bin ni'am min Allah. Bukan karena apa-apa. Saya sakit.
Saya senang, bahagia, dan saya juga susah. Pada saat saya parah, saya sampai ngomong pada Dokter Samsul keadaan saya sakit, nangis saya. Saya nangis, itu sakit. Karena begitu sakit, begitu terbayang bahwa saya makin uzur. Saya nggak bisa datang kepada anak-anak murid ikhwan akhwat saya. Itu yang menyertai, jadi saya itu kadang-kadang mengeluh, menangis, Sul. Itu susah saya. Tapi ada sesuatu kebahagiaan campur kesusahan. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Berkah Rasulullah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Berkah para guru-guru, lebih-lebih Kanjeng Syekh Hadratus Syekh, dan berkah dari semua ikhwan akhwat jamaah yang benar-benar, yang ikhlas, yang ingin sama-sama berjalan kepada Allah. Berkah kalian semua. Saya siapa? Bukan siapa-siapa. Saya sakit seperti itu bahagia tapi susah. Apa bahagia saya? Setiap malam sampai subuh bergantian, bukan lain para anbiya wal mursalin sama-sama datang mengunjungi saya. Saya bahagia saya. Apakah itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Isa. Saya bahagia berkah kalian semua. Saya agak kuat, bisa berjalan sedikit demi sedikit. Saya sudah tidak bisa tidur segala macam. Beliau-beliau jarang menghadiri saya. Itu kebahagiaan saya. Tapi di situ saya terbesit, sempat bertanya. Kehadiran beliau-beliau ke saya ini, saya bertanya, apakah cuma sekadar menamu? Apa cuma sekadar mengunjungi saya sedang sakit? Apakah memang beliau-beliau itu sudah saatnya memberi tanda-tanda bahwa saya akan diajak bersama? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini yang menjadi pikiran saya. Sudah sebegitu saya teringat semua ikhwan akhwat. Bagaimana? Saya minta jaminan. Karena saya juga pernah berikrar di hati saya. Memang ya Allah, memang guru-guru saat Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail beriringan datang. Walaupun saya sangat bodoh, sangat lemah, pendosa,
dan hina. Tapi janganlah ikhwan akhwat anak burit jamaah masuk neraka gara-gara saya. Saya korbankan diri saya. Saya mengatakan lebih baik saya engkau masukkan neraka. Tidak ada jawaban. Lama. Maka terjadilah. Ya Allah. Semoga mimpi-mimpi semua ini makin meningkatkan kita berbakti kepada Allah. Ma'syiddatil mahabbah wa kamalil mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabiullah Khidir alaihi salam datang mengunjungi dengan diiringi orang tua saya, Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, Nabi Khidir alaihi salam, dengan para guru-guru. Dengan kedekatan sebagai anak, kedekatan sebagai murid, Nabi Khidir mendudukkan dirinya hanya sebagai saksi. Hanya menyuruh mau apa. Dalam mimpi yang lain, saya minta jaminan anak murid saya dikemanakan besok di akhirat. Dikemanakan? Dia mau kemana? Tak terasa di mulut saya terkeluar suatu kata. Dalam beratnya mohon jaminan itu, saya hanya mengatakan, wallahi, summa wallahi, summa wallahi. Saya katakan, ana uhibbuka. Gak terasa, gak terencana. Tiba-tiba maqam mahabbah yang saya keluarkan. Ana uhibbuka, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Saya menyintaimu. Maka dijawab oleh beliau dengan jawaban, wallahi, summa wallahi, summa wallahi, ana uhibbuka wa uhibbu man ahbabta. Demi Allah, aku menyintaimu dan aku akan menyintai orang yang menyintaimu. Maka mahabbah yang saya minta Nabiullah Khidir alaihi salam dengan para masyayikh wal awliya yang mengikutinya radhiyallahu anhum mendengar jawaban seperti itu. Semuanya dipimpin Nabiullah Khidir alaihi salam
dengan mengatakan amin. Semoga diterima kesedihan saya, penderitaan saya, kesusahan saya, yang sedih, menderita, susah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Saya tidak mengaku-ngaku, karena memikiri para ikhwan akhwat, anak murid, lebih-lebih keluarga di dalam berthariqah ini. Semoga ada yang meneruskannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau belum ada yang meneruskan, ya Allah, yang belum Engkau tunjuk dan belum diberi isyarat atau secara jelas oleh para guru-guru, lebih-lebih oleh Kanjeng Syekh, oleh Hadratus Syekh, ya Allah. Siapa penerus yang sempurna, yang lebih sempurna, ya Allah, yang lebih kuat daripada saya, ya Allah. Maka tolong, ya Allah, sehatkan saya, ya Allah, kuatkan saya, ya Allah, panjangkan umur saya, ya Allah, dan terimalah saya, ya Allah, sebagai hamba-Mu, ya Allah, sebagai hamba-Mu, sebagai hamba-Mu yang fakir, yang muznib, yang zalil, yang begitu hina, ya Allah. Terima permohonan saya, ya Allah. Terima, ya Allah. Sesudah saya telah meninggal, ya Allah, Engkau panggil, ya Allah. Jangan Kau biarkan anak-anak murid kita semua ini, ya Allah, ikhwan akhwat jamaah kita, ya Allah, tetap Engkau lihat, ya Allah, tetap Engkau dengar, ya Allah, tetap Engkau terima, ya Allah, tetap Engkau muliakan, ya Allah, Engkau tuntun, Engkau bimbing dengan hidayah dan taufik-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور سورة الفاتحة. وإلى حضرة الرسول